Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Tenang saja, kalian tidak akan terlalu merasakan sakit, hahaha, ucap pemuda dari Sekte Gunung dengan wajah yang agak mesum. 5 murid Sekte Kuil Suci menjadi sangat marah, dan mereka juga tidak menyangka bahwa, kalau mereka akan dijebak oleh murid dari Sekte Gunung. Tapi mereka bertanya-tanya, siapa yang merencanakan untuk menjebak mereka? Padahal setahu mereka, jalan yang diambil ini adalah jalan yang relatif tersembunyi, dan tidak banyak orang yang tahu tentang pergerakan mereka berlima. Andai saja senior Suer ada di sini, desah perempuan berpakaian putih. 4 orang lainnya juga merasakan hal yang sama, karena pada awalnya, mereka pergi bersama dengan Ling Suer. Tetapi saudari senior mereka yang lain mengatakan bahwa, dia ingin berbicara dengan mereka berlima. Jadi, maka dari mereka meninggalkan Ling Suer sendirian pada waktu itu. Dan setelah mereka kembali, Ling Suer tidak sudah ada di tempat mereka berkumpul sebelumnya. Mereka berpikir bahwa, kalau Ling Suer sudah berangkat terlebih dahulu, karena Ling Suer juga berpikiran kalau mereka sudah pergi duluan. Ayo saudara-saudara, kita tangkap dan nikmati mereka, hehehe, ucap pemimpin dari mereka. Oke siap, aku sangat ingin tahu, seperti apa desahan mereka, hehehe, balas murid gunung lainnya. Semua dari mereka langsung menyerang murid Sekte Kuil Suci untuk ditangkap, dan akan memperkosa mereka sebelum dibunuh. Kalian jangan mimpi. Daripada diperlakukan dengan tidak hormat, maka kami lebih baik mati dengan membawa kalian bersama kamu, teriak salah satu dari kelimanya. Hehehe, coba saja, balas murid Sekte Gunung. Aku akan mencobanya kalau begitu, teriak suara yang sangat lembut, tapi di dalamnya terdapat kemarahan yang tak berujung. Pedang angin. Tebasan pertama, ucap Ling Suer yang baru saja datang. Sing, sing, ush. Apa? Murid Sekte Gunung terkaget-kaget. Dan di saat serangan itu datang, mereka sudah terlambat untuk menghindar. Crot, beberapa dari mereka memuntahkan seteguk darah, dan jatuh ke tanah dengan keras. Kakak senior, ucap murid berpakaian biru. Apakah kalian tidak apa-apa? Tanya Ling Suer. Iya, kami tidak apa-apa. Balas mereka. Ling Suer mengangguk, dan hatinya kembali tenang. Untung saja dia cepat-cepat datang ke sini. Karena jika tidak, kelima saudarinya mungkin tidak akan hidup sekarang. Ling Suer, dasar pelacur sialan. Teriak seorang murid Sekte Gunung dengan marah. Berani sekali kamu menghina gadis suci kami. Teriak wanita berpakaian biru. Hahaha, gadis suci, apakah dia benar-benar masih suci? Tanya mereka. Apa maksudmu? Tentu saja senior masih suci, balas perempuan itu lagi. Para murid Sekte Gunung hanya tersenyum, lalu mereka semua pergi dari sana tanpa peduli lagi dengan murid Sekte Kuil Suci. Karena mereka tahu bahwa, mereka tidak akan bisa mengalahkan Ling Suer walaupun mereka bersama-sama. Kakak, apakah kita harus mengejar mereka? Tanya seorang murid. Tidak usah dikejar, biarkan saja mereka pergi, ucap Ling Suer. Karena dia sudah tahu, walaupun dia mengejar mereka, dia tidak akan bisa membunuh semuanya. Lebih baik dia memilih membantu saudarinya untuk memulihkan diri, karena mereka akan pergi ke tanah warisan. Tidak baik kalau ada yang terluka, karena persaingan di sana lebih mengerikan daripada jebakan dari Sekte Gunung. Baiklah saudari, balas mereka. Senior, kenapa kita harus kabur? Tanya salah satu murid Sekte Gunung. Apakah kamu tidak merasakan, kalau Ling Suer telah menjadi lebih kuat daripada sebelum kita bertemu, balas senior Sekte Gunung. Mendengar hal itu, mereka memang tidak terlalu memperhatikan kekuatan Ling Suer. Karena mereka merasa bahwa,
Dengan jumlah mereka yang banyak, mereka pasti bisa menang walaupun kekuatan Ling Su'er telah meningkat. Namun anehnya, senior dari murid Sekte Gunung melihat sosok pemuda, dan di atas kepala pemuda itu ada seekor kucing putih yang sedang tertidur dengan nyenyak. "Berhenti," ucap si senior kepada murid lain. Setelah mereka berhenti, semuanya melihat ke sosok yang ada di depan mereka ini. Tentu saja, sosok itu adalah Lin Tian yang sedang menyamar. Di saat pemuda-pemuda ini mengatakan bahwa Ling Su'er seorang pelacur di mata Lin Tian, mereka pasti sudah mati. Mungkin jika mereka langsung kabur, Lin Tian tidak terlalu memperdulikannya. Tetapi karena mereka berani menghina Ling Su'er, Lin Tian tentu saja tidak akan melepaskan mereka semua. Di saat Ling Su'er tidak mau mengejar mereka, Lin Tian sudah mengejar dan menunggu mereka di sini. "Siapa kamu?" tanya si senior. "Aku adalah orang yang akan membantai kalian," jawab Lin Tian. Tanpa banyak bacot lagi, banyak pedang spiritual yang muncul di sekitar Lin Tian. Ujung pedang itu mengarah pada mereka semua, dan itu membuat mereka ketakutan. "Badai pedang," ucap Lin Tian. Wush wush wush. Semua pedang itu membentuk pusaran seperti tornado, lalu menelan mereka semua di dalamnya. "Sing sing, crot, crot, ah!" teriakan mereka segera terdengar dari luar. Pedang yang berbentuk ternoda itu pun sudah berubah menjadi merah, itu karena murid Sekte Gunung tersebut sudah terpotong-potong di dalamnya. "Kemari," ucap Lin Tian. Lalu, sesosok tanpa kaki dan tangan segera muncul di depan Lin Tian. Dengan wajahnya yang sangat ketakutan, sosok tersebut hanya bisa memandang Lin Tian. Siapa kamu? Kami tidak memiliki dendam denganmu," ucap pria itu dengan ketakutan. Dia bisa merasakan kekuatan pemuda di depannya ini, yang bahkan jauh lebih kuat dari seniornya, yaitu Jubo. "Kita memang tidak memiliki dendam, tapi sayangnya, kamu memilih orang yang salah untuk dihina. Akan aku katakan kenapa, karena kamu seharusnya tidak menghina Ling Su'er," balas Lin Tian dengan aura membunuh yang kuat. Kamu," ucap si senior. "Satu pedang," ucap Lin Tian. "Sing, crot, ah!" teriak si senior. "Dua pesang, 3 pedang," ucap Lin Tian. "Sing sing, crot, crot, ah! Tolong bunuh aku saja, kamu jangan siksa aku seperti ini," ucap si senior. "Selanjutnya adalah matamu," ucap Lin Tian. Sebuah pedang spiritual langsung mencongkel mata pemuda tersebut satu persatu, dan sekarang bentuk dari pemuda itu bahkan jauh lebih mengerikan. Saat ini, tubuh si senior itu tanpa kaki, tangan, dan mata. "Tolong!" teriak si senior. Crot! Lidah senior itu juga dipotong oleh Lin Tian dengan kejam, dan itu membuat dirinya tidak bisa berbicara. Darah pun mengalir di sekujur tubuhnya, dan itu membuat dirinya tampak mengenaskan. Aku sudah cukup puas, matilah," ucap Lin Tian. Lalu, tebasan terakhir Lin Tian memotong kepala pemuda itu, dan membuat dia benar-benar mati. "Crot, kakak, ayo kita kejar kakak ipar," ucap bayi kecil. "Sial, kamu masih berani berbicara seperti itu," ucap Lin Tian dengan kesal. Itu kan sudah terjadi, jadi jangan terlalu marah," balas bayi kecil. Lin Tian pun terdiam, dan selang beberapa saat, dia langsung terbang mengejar Ling Su'er beserta beberapa murid lain yang bersama Ling Su'er. "Kakak, apakah kamu akan melawan mereka?" tanya bayi kecil dengan nada serius. Ini adalah kali pertama bayi kecil benar-benar berbicara dengan serius, dan bahkan Lin Tian pun agak kaget dengan nada suara bayi kecil itu. "Iya, aku akan mencoba untuk melukai mereka. Kalau untuk membunuh mereka semua, mungkin aku tidak bisa. Tetapi jika cuma satu dan ada kesempatan, maka aku akan mencobanya," balas Lin Tian dengan serius juga. "Bagaimana dengan aku?" tanya bayi kecil.
cobalah menahan diri sampai kita benar-benar masuk ke alam dewa. Dan juga, teknik itu adalah rahasia kita berdua. Bahkan Linglong dan yang lainnya juga tidak tahu, balas Lin Tian. Tentu saja, Bai Mechil tahu apa maksud Lin Tian. Tetapi dia tidak akan menggunakan itu, apalagi mereka belum sepenuhnya menguasai teknik tersebut. Baiklah, lalu, apa yang harus aku lakukan? Tanya Bai kecil. Kamu harus selalu memperhatikan keadaan di dalam kalung binatang, karena setelah dunia ini hancur, kita akan langsung kembali ke laut kematian. Dan tugasmu adalah untuk menyelamatkanku, karena sudah pasti seluruh energiku akan terkuras pada saat itu, balas Lin Tian. Oh, baiklah, tapi Kak, kamu harus hati-hati, ucap Bai kecil sambil mengingatkan Lin Tian. Iya, aku mengerti. Aku sangat menantikan untuk bertemu dengan kelimanya, semoga mereka tidak mengecewakan aku, ucap Lin Tian sambil tersenyum di wajahnya. Bai kecil hanya terdiam, dan kembali tidur di kepala Lin Tian. Lin Tian juga telah mengejar ketinggalannya dengan Ling Suer, dan dia pun sudah mengikuti dari belakangnya. Kakak, apakah benar yang dikatakan mereka tadi? Tanya perempuan yang berada samping Ling Suer. Ling Suer tidak menjawabnya, dan dia dengan tenang terus terbang dengan wajahnya yang terlihat dingin. Setelah beberapa saat, dia menoleh ke arah perempuan tersebut. Iya, mungkin setelah keluar, aku akan dikeluarkan dari sekte, jawab Ling Suer. Mendengar jawaban Ling Suer, kelima murid itu tampak kaget dan tidak percaya yang terjadi dengan Ling Suer. Ada perasaan curiga di hati mereka tentang masalah Ling Suer, tapi mereka tidak berani untuk berbicara langsung kepadanya. Tetapi salah satu dari mereka sedikit menggepalkan tangannya, dan pada akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Kakak, apakah semua ini sudah direncanakan oleh seseorang untuk menjebak kakak? Tanya perempuan itu. Ling Suer yang mendengar hal itu juga tidak berbicara. Dia memang sedang memikirkan kemungkinan hal itu, dan juga sedikit curiga dengan seseorang. Tetapi dengan apa yang sekarang sudah terjadi, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi dia juga merasa sedikit lega, karena dia bisa menemukan pil untuk membuat ibunya sembuh. Walaupun pil yang diberikan Lin Tian bersifat sementara, tapi Ling Suer percaya dengan perkataan Lin Tian itu. Jadi, dia akan menunggu Lin Tian untuk menyembuhkan ibunya. Tidak apa-apa, aku harap nanti kalian jangan banyak bicara. Aku tahu apa yang kalian maksud, dan aku juga tidak menyalahkan kalian, balas Ling Suer. Tarikak, ucap murid yang lain. Ling Suer segera menggelengkan kepalanya, dan meminta kepada saudari seperguruannya untuk berhenti bertanya. Jalan seni bela diri seperti itu memang kejam, dan tidak memandang siapapun, kata Ling Suer dengan tenang. Kelimanya mengepalkan tangan mereka, san rasa marah muncul di hati mereka. Karena mereka berlima tahu saat mereka dipanggil, itu sudah direncanakan untuk menjebak Ling Suer, dan rasa bersalah pun muncul di hati mereka berlima. Andai saja mereka tidak meninggalkan Ling Suer, maka hal itu tidak akan pernah terjadi. Lin Tian yang memperhatikan dan mendengar pembicaraan mereka dari jauh, dia sedikit mengerutkan keningnya. Ternyata sekte kuil suci tempat Ling Suer berlatih, itu memang sangat kejam. Tetapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia hanya seseorang yang baru dikenal Ling Suer secara tidak sengaja. Lalu, Lin Tian hanya terus mengikuti Ling Suer. Selama perjalanan ini, Lin Tian mendengar beberapa hal tentang keadaan di dunia dewa. Ada 3 dewa tertinggi yang sangat kuat di sana. Yang satu adalah Kaisar Api, dan dia juga dijuluki Kaisar Pil. Dia bernama Xiao Yan, dan dia merupakan penguasa benua selatan sekaligus pemilik dari Kekaisaran Api. Yang kedua adalah seorang yang sangat hebat dalam hal arai dan formasi, bahkan dia juga seorang pejuang yang sangat kuat.
Namanya adalah Chu Xiao, dia merupakan penguasa alam benua utara pemilik dari Kekaisaran Chu, sekaligus sering dipanggil Kaisar Chu. Dan yang terakhir adalah leluhur seni bela diri yang bernama Lin Dong, sekaligus penguasa benua timur. Dan dia juga bisa dibilang adalah orang yang terkuat dari keduanya, dan dia merupakan ayah kandung dari Lin Tian. Hal yang Lin Tian tidak duga adalah, nama keluarga dari leluhur seni bela diri juga bermarga Lin. Tetapi kecurigaan itu hilang, karena itu adalah hal yang biasa jika memiliki marga yang sama di dunia ini. Tak selang beberapa hari, mereka akhirnya sampai di tempat di mana tanah warisan itu berada. Di sana, itu sudah banyak generasi muda dari benua timur yang sudah berkumpul. Bayi kecil, apakah di sini temannya? Tanya Lin Tian. Benar sekali, kakak, lihatlah ke dalam formasi besar itu, ucap bayi kecil yang meminta Lin Tian untuk melihat ke arah dalam formasi berada. Benar saja, di saat Lin Tian melihat ke dalam sana menggunakan teknik mata pemindai, dia melihat banyak tulang belulang manusia yang bertumpuk di dalam sana. Hal yang dilihat oleh para generasi muda di sini, itu bukanlah hal yang asli. Jika dilihat dari luar, itu akan memperlihatkan sebuah istana. Tetapi jika Lin Tian yang melihatnya, itu bukanlah sebuah istana, melainkan kerangka dari orang-orang yang telah mati selama ini. Dan dia juga bisa melihat 5 orang yang saat ini sedang tersenyum, dengan senyuman yang kejam di wajah mereka. Bayi kecil, mari kita mulai, ucap Lin Tian. Sebelum itu, Lin Tian mengirimkan sebuah pesan kepada Ling Xuer. Maaf, aku akan mengeluarkanmu dari tempat ini dengan paksa. Apa yang kamu lihat ini bukanlah tanah warisan, dan setelah semua masalahku selesai, aku akan menemuimu, ucap Lin Tian pada Ling Xuer di dalam pesannya. Ling Xuer tampak terkejut dengan pesan suara dari Lin Tian tersebut. Di saat dia akan melihat ke arah tertentu, dirinya dan semua orang di sana dihisap oleh lubang hitam yang muncul di samping mereka secara masing-masing. Apa yang terjadi? Ucap seseorang murid di dalam kebingungan mereka semua. Kalian akan dikeluarkan dari dunia ini secara paksa, karena apa yang kalian lakukan di sini hanyalah mempercepat datangnya bencana besar bagi dunia dewa, ucap suara bayi kecil. Lin Tian sengaja meminta bayi kecil untuk berbicara kepada mereka semua, karena dia tidak ingin orang-orang ini berpikir yang aneh-aneh. Lalu beritahukan kepada senior kalian, agar mereka segera menyegel ruang di sekitar tempat kalian keluar, ucap suara bayi kecil. Lalu, mereka semua menghilang dari sana. Karena mau tidak mau, mereka semua ditarik oleh lubang hitam tersebut. Sedangkan di dalam formasi, 5 orang itu sudah terlihat sangat marah ketika menatap Lin Tian. Jangan menatapku seperti itu. Aku tahu kalian bisa keluar dari formasi ini, jadi kenapa kalian tidak keluar dan mengobrol denganku, ucap Lin Tian sambil melepas topeng wajahnya. Di luar, banyak para ahli di sana merasa terkejut dengan apa yang mereka lihat. Semua murid yang telah masuk beberapa bulan yang lalu, itu sudah keluar secara tiba-tiba di depan mata mereka sendiri. Apa yang terjadi? Tanya Lin Jia sambil berdiri dengan kaget. Bahkan Lin Diao juga sedikit mengerutkan keningnya ketika melihat hal itu. Bagaimana bisa, semua murid yang masuk ditransfer keluar sebelum hari terakhir ranah rahasia itu tertutup? Ini, aku benar-benar telah keluar. Pikir Ling Xuer dengan kaget. Dia kemudian teringat dengan kata-kata Lin Tian, sebelum dia ditarik keluar dari dunia itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.